setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku Bersama-sama kita mengawali persekutuan doa
Hari Rabu 7 Oktober 2020 yang saat ini diberikan sebuah judul dan tema harmoni, dengan bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah menyertai saudara semuanya. Amin. Kita awali saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan nyanyian Kidung Jemaat 60 bait pertama dan yang ketiga, Hai Makhluk Alam Semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyenang, gagah periang dan terang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di persekutuan doa di bulan Oktober saat ini kita memasuki bulan keluarga dan masih tetap di bulan keluarga. Dan perlu diketahui Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini tim GKJ Kerten Online mempunyai sebuah perubahan di dalam sebuah persekutuan doa yang minggu lalu menggunakan bahasa Jawa, saat ini menggunakan bahasa Indonesia, esok kembali akan bahasa Jawa, dan seterusnya secara bergantian, karena agar tidak bosan ketika memakai satu bahasa dan semua dalam satu keluarga mengerti juga akan bahasa yang kita pakai dalam persekutuan doa di ibadah online ataupun offline di masing-masing panjenengan yang melakukannya. Kiranya saat ini kita hendak mengawali persekutuan doa ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Roh hikmat-Mu yang menuntun kami, roh hikmat-Mu yang melengkapi kami, dan memberikan sebuah kebijaksanaan dalam setiap kami mengambil sebuah keputusan, pilihan, dan juga apa yang perlu kami lakukan. Dan saat ini kami mengambil pilihan untuk bersekutu, ketika saat ini di malam ini bersama dengan keluarga kami, baik pilihan itu secara online ataupun offline di tempat kami masing-masing secara liturgis, Tuhan berkatilah kami ketika kami memilih pilihan ini. Dengan kebijaksanaan yang kami miliki, kami saat ini menghadap kepadamu dan kami mohon kebijaksanaan daripadamu agar kami lebih bijak dalam mengambil segala apapun keputusan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, dalam persekutuan doa ini sebentar lagi kami hendak memasuki lebih dalam lagi dalam persekutuan doa malam ini, yang kami hendak bersama-sama mendalami sebuah firman-Mu yang bersama-sama hendak kami dalami, kami gumuli, kami juga pelajari, dan kami mencoba untuk mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka Allah bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan runtutan liturgis yang boleh kami lakukan di persekutuan doa di hari Rabu 7 Oktober ini 2020, kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami, agar kami bisa menyelesaikan sampai nanti kami mengakhiri rangkaian doa di malam hari ini, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan membacanya, kita hendak bersama-sama menyiapkan diri kita dengan bersama-sama lebih dalam lagi memasuki
persekutuan doa di malam hari ini dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 127, bait pertama dan yang ketiga, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Kita bersama membuka firman Tuhan di malam ini dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan pasal ke-6 sampai dengan ayat yang ke-4. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan pasal ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita bersama membaca firman Tuhan di malam hari ini. Adapun Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul, Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dalam pasal ke-6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Shalom, selamat malam. Sehat nggih? Puji Tuhan. Nah, saat ini firman Tuhan boleh kita baru saja baca, baru kita renungkan, baru kita semua mengerti dan kita menghayati. Nah, saat ini boleh panjenengan sudah menerima liturgi,
Silakan melalui file hard copy yang sudah difotokopi, panjenengan sudah terima ya, mudah-mudahan ya. Atau mungkin yang belum, ada soft file lewat WA yang panjenengan terima di setiap blog. Silakan panjenengan buka HP-nya. Tentunya HP yang mungkin tidak dipakai dalam YouTube sebagai tempat untuk bersama-sama beribadah. Nanti memakai HP yang lain silakan dibuka. Nah, nanti akan saya baca setiap paragraf demi paragraf. Nah, panjenengan akan juga mencoba untuk membacanya. Nah, nanti akan saya baca, saya ulas sedikit demi sedikit sampai dengan kita mengakhiri sebuah pembahasan firman Tuhan di malam hari ini. Nah, akan saya baca perikopnya ataupun judulnya terlebih dahulu. Harmoni. Oke. Dari judul ini saya akan mencoba untuk mengembangkan. Ketika kita mendengar kata harmoni, kita sangat mengerti tentang harmoni. Baru saja ketika kita sebelum memasuki firman Tuhan, ada harmoni yang baru saja kita lakukan. Harmoni antara song leader dan juga keyboardis. Ada sebuah keharmonisasian dari mereka yang mereka lakukan dan membentuk sebuah harmoni. Jadi ada sebuah keindahan dalam sebuah pujian. Harmoni juga dilakukan dalam keyboard. Ya, keyboardis tadi, kunci, nada dasar, kemudian lantunan petikan gitu ya, jarinya dalam not-not yang boleh dilakukan itu juga membentuk harmoni. Ketika salah sedikit pun akan ya fatal akibatnya. Nah, harmoni kira-kira demikian. Nah, saat ini saya mempunyai contoh Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam sebuah video. Silakan video ditayangkan. Oke. Inilah videonya. Nah, kira-kira itu videonya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang boleh saya ambil dalam YouTube milik orang lain. Ini bukan milik saya. Ini video milik orang lain saya ambil dan saya pakai. Di situ panjenengan sudah lihat nggih, video menggunakan alat musik sangat sederhana, gelas. Tetapi gelasnya tidak sembarangan juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu gelas memang yang sering dipakai untuk minum ya, tetapi ujungnya itu sedikit menutup. Jadi mempunyai sebuah nada yang sangat baik. Itu kira-kira harmoni yang boleh kita dengar dari sebuah gelas. Nah, ngomong-ngomong soal harmoni, ternyata saat ini juga kita hendak membahas tentang harmoni dalam sebuah keluarga. Akan saya bacakan. Membangun keluarga yang harmonis adalah impian semua orang. Hanya untuk membangunnya bukan hal yang mudah, ia membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua anggota keluarga. Impiannya indah tapi kadangkala untuk menggapainya disertai dengan keluhan, tangisan dengan tertatih-tatih dan sebagainya. Namun demikian itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Dalam kesulitan untuk menggapai impian, seluruh anggotanya tetap berusaha berjuang untuk menggapainya, seperti kata harmonia atau yun yang berarti terikat, serasi, sesuai. Serasinya karena masing-masing bersama berjuang menghadirkan keharmonisan. Nah, harmonis sangat diimpikan oleh semua keluarga. Itu pasti tidak ingin keluarga dibangun, diberkati Tuhan untuk menjadi pertengkaran hebat dalam keluarga. Impian pertama pasti ingin keluarga itu akan harmonis. Tetapi untuk menciptakan itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu sangat susah. Ada konflik, ada tangisan, ada keluhan, bahkan tertatih-tatih untuk membangun sebuah keharmonisan itu. Kata harmonia atau harmonis tadi yang berarti yun, berarti ada keserasian atau kesesuaian. Itu yang harus dilakukan. Nah, serasinya itu bisa digapai ketika ada sebuah pengorbanan antara satu dengan yang lain. Ada perjuangan untuk menghadirkan keharmonisan. Jadi berjuang bersama, tidak sendiri. Yo kowe, Pak, sing kudu memperjuangkan keharmonisan. Yo ora Bu, kudu kowe. Ora anake kae yo ora penak kok. Nah, tidak demikian. Suami
istri, dan anak harus membentuk sebuah keharmonisan. Ada sebuah perjuangan. Jadi 3 tolak ukur ini harus dikerjakan. Bapak, ibu, dan anak. Anak elimo yo. Semua anak itu juga harus memperjuangkan keharmonisan dalam keluarga bersama dengan orang tuanya. Sanadian mungkin karakter satu dengan yang lainnya ada yang mungkin tidak baik, tetapi bagaimana kita caranya membentuk keharmonisan itu. Nah, waduh, sok ngandani yo cah cilik. Ini kata firman Tuhan di malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, saya lanjutkan untuk membaca. Keharmonisan keluarga bisa diibaratkan seperti paduan suara. Seperti paduan suara. Umumnya paduan suara terdiri dari 4 bagian suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Biasanya meskipun ada tambahan lagi, gitu ya, mungkin gitu. Nah, nanti ada alto 1, alto 2, tenor 1, tenor 2, bariton kalau tidak salah, bukan pakarnya saya tidak paham. Gitu. Ya. Nah, sekalipun masing-masing berbeda jenis suaranya, namun mampu menyelaraskan karakter-karakter vokal yang beragam menjadi sebuah kesatuan yang lengkap dan indah. Mereka terikat pada satu komitmen dan tujuan yang sama dalam proses meraih tujuan bersama. Dengan sukarela dan sukacita, masing-masing anggota berlatih. Jika ada kesalahan, semua berusaha untuk memperbaiki dan dikomunikasikan. Paling penting lagi, semua berusaha patuh pada pelatih dan taat pada dirijen. Nah, dari kisah ilustrasi ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibaratnya keharmonisan keluarga itu seperti paduan suara yang terdiri tadi alto, tenor, sopran, bass. Nah, berbeda, suaranya tentunya sangat berbeda. Tetapi di sini mereka berusaha untuk berlatih, semampunya untuk berlatih. Nek bisa kerja keras agar paduan suara itu mempunyai sebuah penghargaan lebih. Kerja keras, terus kemudian untuk berlatih agar menemukan sebuah hal yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan paduan suara ini semakin kondang, semakin bersinar, karena mereka juga tak lepas dari kesalahan juga. Nah, dari kesalahan itu mereka berusaha untuk memperbaikinya. Nah, dan yang paling penting Bapak Ibu, ada sebuah komunikasi di dalam sebuah paduan suara ini. Ketika salah, yo disalahke panut, dibenerke nggih manut bersama. Nah, di sini ada hal yang patut dipatuhi dan ditaati, yaitu patuh kepada pelatih, taat kepada dirijen. Itu yang harus dilakukan. Ada yang memimpin pelatih dan dirijen. Dalam keluarga juga demikian, ada ayah dan ibu. Patuh dan taat kepada mereka. Nanti berkembang lagi, patuh, taat kepada Tuhan. Jika Tuhan berada dalam keluarga, maka disempurnakanlah keluarga tersebut. Nah, saya lanjutkan. Jika kita mengambil filosofi dari paduan suara, akan ada banyak hal yang dapat kita petik. Dalam paduan suara ada kebersamaan, satu warna suara kerjasama bersama menghadirkan keindahan. Mau memberi kesempatan bagi yang lain. Masing-masing berusaha untuk mewujudkan keselarasan dan taat pada dirijen. Masing-masing suara dilarang menonjolkan suaranya sendiri, sekalipun terdengar paling merdu. Karena semerdu-merdunya suara seorang akan menjadi sangat merdu jika diselaraskan dengan suara yang lain dalam paduan suara. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga, sekalipun mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan keluarga. Nah, yang paling penting dalam paduan suara, meskipun mungkin di tengah-tengah paduan suara itu ada orang yang paling menonjol, suaranya paling merdu, tetapi di dalam paduan suara ini tidak ditonjolkan lebih dalam lagi, diekspos paling sendiri. Ya, mungkin ada solo yang tetapi beda hubungannya. Nah, ketika bersama tidak ditonjolkan paling banter dewe, tetapi ketika diselaraskan itu akan membentuk sebuah harmoni yang sangat merdu dan indah untuk didengar. Contoh di Indonesia banyak sekali paduan suara yang sudah go internasional, bahkan juara 1 dunia. Boleh panjenengan lihat di YouTube banyak sekali, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
kita mempunyai peran penting, sekalipun mempunyai peran yang berbeda, masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menghadirkan keharmonisan, terutama dalam keluarga. Tidak menonjolkan diri, saya paling kuat, paling hebat, bapak paling luar biasa, tidak, ibu yang tidak paling hebat, atau ibu yang paling hebat, dan sebagainya. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Itu kira-kira yang boleh saya kupas dalam paragraf yang ketiga. Kemudian, seperti itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai dengan keempat. Kepada peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, seorang istri tunduk kepada suami, seorang suami mengasihi istrinya seperti diri sendiri, dan anak menaati orang tuanya. Kata kunci untuk memahami nasihat Rasul Paulus dalam Efesus 5, yaitu ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian saat ini adalah merendahkan diri. Tidak meninggikan diri. Sama rata, saling menghormati. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian masing-masing saling menghormati, saling merendahkan diri. Nah, lebih dalam lagi kita akan memasuki paragraf selanjutnya. Dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, relasi suami istri digambarkan seperti Yesus dan gereja. Seorang istri dipanggil untuk tunduk kepada suami seperti ketika ia tunduk kepada Tuhan. Ketundukan kepada Tuhan bukan karena takut, namun karena cinta kasih dan ketaatan. Ketaatan karena telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat yang terkadang menjadi salah kaprah dalam sebuah keluarga. Tunduk. Tunduk kuwi kudu wedi. Kudu manut. Sak penak-penake suami. Salah, sebenarnya tidak demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Gambaran ini, tafsiran ini adalah tunduk sama seperti gereja dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita patuh kepada Allah itu bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena rasa cinta kita kepada Allah, dan kita menghormati Allah, memuji Allah, memuja Allah dalam bentuk kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi patuh, taat, tunduk kepada suami saat ini karena cinta daripada seorang suami kepada kita sebagai seorang istri. Bukan tunduk sak karepe dhewe dari suami, kowe kudu manut karepe aku, nek ora berarti kowe ora tunduk karo aku. Tidak demikian juga. Gitu nggih Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, dalam kehidupan yang penuh syukur dan saling merendahkan diri, seorang suami dipanggil untuk mengasihi istri. Kadar kasih suami kepada istri sesuai standar kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada umatnya. Kasih yang tulus, kasih yang jujur, dan kasih yang memberikan kehangatan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, maka Rasul Paulus menasihatkan agar suami mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri. Rasul Paulus mengingatkan kepada para suami untuk tulus mencintai seorang istri. Menghormatinya juga, saling menghormati, merendahkan diri. Seperti Kristus menyayangi para jemaat, demikian juga suami harus menyayangi istri secara penuh dan dalam. Nah, kira-kira gambarannya gitu, singkatnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nasihat mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Tidak dalam arti mengasihi diri terlalu banyak dan memberikan kepentingan diri melebihi apapun, tetapi hakikatnya menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Di sini jelaslah bahwa suami istri hidup untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain seperti mengasihi diri sendiri. Jadi intinya, nek kita dicubit itu loro, itu ya, dicubit itu loro gambarannya, berarti mencubit orang lain itu juga sakit. Apalagi mencubit istri. Jadi gambarannya nek aku ngerasa loro dingenekke, yo gambarannya podo.
Kita sama jangan memperlakukan istri seperti demikian. Nah, itu mengasihi diri sendiri. Nek aku nganggo klambi koyo ngene pantes, ning yo jangan disama-samakan nggih pakai celana atau pakai pantofel kayak gini untuk istri juga tidak menghargai. Nek aku nganggo dandanan ngene yo ganteng, berarti bojoku yo kudu tak dandani juga. Dimodali. Wah senang ini pada minta ini tanggal ini masih tanggal muda masih aman, silakan. Iya, intinya apa yang kita senangi ya sama kita berlakukan. Wah berarti istriku mudah-mudahan senang, tetapi kesenangan satu yang lain terkadang beda. Tetapi kita melakukan kecintaan kita kepada diri kita sendiri agar tidak terluka atau tidak perih, kita berlakukan untuk orang lain juga, terkhusus kepada sang istri ataupun istri kepada suami, saling memperhatikan kesenangan masing-masing. Jadi nek diseneng kayak gue ya seneng, nek di ala-ala kayak ya ora seneng. Kita sama-sama menghormati istri dengan suami. Sorry sekali lagi ngajari. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, masuk lebih dalam lagi. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat yang pertama, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada anak-anak supaya menghormati orang tua seperti yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk mengasihi, merawat dan mendidik mereka. Maka Rasul Paulus mengatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ingin diberkati? Ingin mendapatkan berkat? Besok menjadi anak sukses? Taatilah orang tuamu, karena orang tuamu ketika berdoa itu ampuh dan mujarab. Dan hormatilah orang tuamu, hei anak-anak, karena itu langkah untuk menuju kesuksesan. Halo adik-adik, siap? Siap. Oke, nah itu yang menjadi pedoman bagi kita seorang anak kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Hormatilah dia. Berbaktilah kepada mereka selagi mereka masih ada. Berikanlah mereka yang terbaik dengan tindak laku kita yang baik juga, memberikan hasil yang baik juga, taat kepada mereka, patuh kepada mereka. Nah, itu gambarannya. Pengingat Rasul Paulus kepada anak-anak pada saat ini. Bukan hanya kepada orang tuamu, pasangan suami istri, tapi kepada panjenengan juga, anak-anak yang penuh kasih. Hormatilah orang tuamu. Kemudian, belajar dari firman Tuhan, semua anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda, tetapi masing-masing terikat satu dengan yang lain oleh karena keluarga adalah karunia Tuhan. Dalam peran yang berbeda, masing-masing mempunyai tugas pribadi untuk semua anggota keluarga. Keharmonisan keluarga terjadi jika tidak adanya suatu pemaksaan, tetapi lebih menekankan kepada akan keberadaan dan posisi yang saling menopang satu dengan yang lain. Nah, yang paling penting, menekankan keharmonisan dan tidak ada sebuah paksaan. Orang tua tidak memaksa anak untuk menjadi seperti ini. Harus kuliah di sini, harus sekolah di sini. Bebaskanlah mereka untuk memilih apa yang mereka senangi. Dan anak-anak juga jangan memaksa orang tua untuk memenuhi kebutuhan semua yang kita miliki. Penuh dengan tanggung jawab, satu dengan yang lain, saling menasehati. Anak bisa menasehati orang tua ketika orang tua salah. Orang tua juga menasehati anak ketika anak salah. Dan ada sebuah kerendahan hati. Di sini kerendahan diri dan saling menonjolkan keharmonisan. Keharmonisasian dalam kehidupan keluarga. Seperti di awal tadi, ada sebuah gambaran musik yang membentuk harmonisasi. Perannya beda, seperti gambaran tadi dalam paduan suara. Perannya beda, alto, tenor, sopran, bass. Demikian juga dalam keluarga, ada suami, istri, dan anak. Perannya juga berbeda, tetapi saling melengkapi. Tuhan memberkati saat teduh bagi kita bersama.
jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Saat teduh cukup, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan bagi nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait pertama dan juga bait yang ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita serahkan persembahan ini dalam doa sekaligus kita memasuki doa syafaat penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Persembahan boleh kami panjatkan kepadamu Tuhan, kami berikan melalui keluarga kami di dalam ibadah dan persekutuan doa di malam hari ini. Kiranya Tuhan sudi menerimanya dan memberkatinya sehingga besar manfaatnya bagi blok yang kami cintai di masing-masing blok yang kami miliki. Dan berkatilah kami yang mengelola agar kami diberikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Dan Tuhan, saat ini juga kami memohon dalam doa syafaat ini untuk segala apa yang boleh kami lakukan dan kami kerjakan dalam pergumulan hidup kami. Tuhan, berkatilah kami dalam jerih payah yang boleh kami kerjakan di tengah pandemi ini. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami yang saat ini boleh kami geluti, meskipun di tengah pandemi kami terus berjuang untuk menafkahi keluarga kami masing-masing. Dan saat ini juga Tuhan, kami menghadap kepadamu dalam doa ini. Berkatilah seluruh jerih payah kami agar tidak sia-sia. Dan saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sakit. Tuhan, berkatilah mereka agar menerima sebuah pemulihan dalam kehidupannya.
dan menerima sebuah pemulihan dalam kehidupannya agar bisa lagi kembali beraktivitas. Kami mohon Tuhan. Dan bagi mereka yang saat mempunyai pergumulan berat dalam kehidupannya karena rasa sakit secara psikis, Tuhan berkatilah dan berikanlah kelegaan dalam hatinya. Yang mereka mempunyai beban berat permasalahan dalam hidup keluarganya, Tuhan berkatilah sehingga masalah ini terus mengalami sebuah perubahan untuk kehidupan yang diidamkan banyak orang. Ada sebuah keharmonisan dalam keluarga. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang saat ini terus berjuang melawan pandemi ini, perang terhadap penyakit ini. Berkatilah kami dengan kebijakan-kebijakan yang boleh dimiliki dalam pemerintahan. Berkatilah mereka. Dan saat ini juga kami berdoa untuk gereja yang kami cintai yang saat ini nanti esok juga bersama-sama menjalani segala program yang ada. Tuhan berkatilah, saat ini juga program sudah usai di bulan Oktober ini dalam Rioyo Unduh-Unduh. Tuhan berkati juga ketika saat ini dalam masa bulan keluarga ini, kami terus dalam keluarga menghayati keluarga kami bersama dengan seksi Hari Besar yang saat ini terus berjuang dan melawan pandemi ini. Di tengah-tengah kami melakukan segala solusi, mencari solusi agar kami bisa tetap berbakti, beribadah di tengah pandemi ini. Berkatilah kami, seksi ibadah, seksi Hari Besar yang saat ini masih terus bekerja. Dan Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk diri kami sendiri dalam doa pribadi. Ini doa kami. Sisi kanan, kiri, depan, dan belakang kami juga kami doakan. Ini doa kami Tuhan, kami hendak menutup segala rangkaian kami persekutuan doa di malam hari ini. Dan kami mohon Tuhan berkatilah kami, karena saat ini kami siap menerima berkat daripada-Mu. Berkat daripada Allah Bapa, daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara semuanya, keluarga yang diberkati Allah, dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hendak mengakhiri rangkaian persekutuan doa di malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 451, bait pertama dan yang kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa